Jadi kalau kita sudah ngedeketin perusahaan gitu Pak ya, udah diskusi, terusnya sepakat gitu ya, biasanya tuh NDA dulu kan Pak. NDA dulu, non-disclosure agreement tuh, dia ngasih data-data yang sedikit rinci gitu kan, dan kita tidak menyebarluaskan ke pihak lain, seperti itu NDA biasanya. Kalau sebelum NDA kan biasanya kita nyari data tuh di luaran gitu ya, atau kita dikasih sama dia, cuman yang dikasih itu datanya biasanya data high level aja gitu kan. Misalnya kalau ngomong finansial ngasihnya yang gede-gede aja gitu loh. Tapi kalau udah NDA biasanya dia ngasih tapi yang lebih detail. Nah, setelah NDA kita pelajari, kita kelihatannya kok cocok ya gitu ya sama perusahaan tersebut. Nah, baru kita namanya LOI Pak, adalah letter of intent. Letter of intent itu di dalamnya menyatakan saya berminat membeli Anda, kira-kira gitu ya. Dengan biasanya ada satu tambahan informasi Pak, dengan harga kisaran seperti ini gitu kan. Adapun harga tersebut sifatnya non-binding, kira-kira begitu, tidak mengikat. Kita ngasih tahu aja cuman kisaran harganya, bukan kisaran, maksimal harganya sekian. Maksimalnya dari mana? Dari market. Dari market maksudnya begini. Kita udah tahu nih, EBITDA-nya dia berapa, di industri tersebut multiple-nya berapa, maka kita bilang, saya akan beli kamu maksimum harganya sekian. Gitu. Karena gini, si penjual juga nggak mau Pak, oke deh, kamu boleh deh due diligence, saya buka-bukaan, tapi saya nggak tahu kamu mau nawar berapa. Dia nggak mau juga. Gitu loh. Kan begitu kira-kira ya. Kalau kita, contohnya misalnya kita nih jadi penjual, oke deh kamu boleh deh dapetin data saya, tapi kita nggak tahu dia sebenarnya mau nawar berapa gitu kan. Kan capek-capekin aja tuh Pak. Jadi pas kita mau beli kita ngasih tahu indikatif price-nya berapa, tapi non binding artinya nggak mengikat. Kalau kita ngomong gitu kita nggak mengikat sama sekali. Oke. Nah, baru setelah LOI kita kirimkan, baru kita lakukan due diligence. Nah, DD sendiri untuk mencari informasi, ya, mengetahui value perusahaan, dan juga jadi perusahaan sendiri kita cari informasinya, gitu ya. Kemudian kita cari tahu juga potensinya. Potensinya itu dari dua, potensinya dia sendiri kedua adalah potensi kalau bergabung dengan kita, gitu. Potensi kalau dia bergabung dengan kita. Yang namanya nanti bapak-bapak biasanya kan sering dengar istilah premium price ya. Kenapa sih orang mau membayar lebih tinggi gitu kan? Kan pasti pertanyaannya itu simpelnya. Karena kita yakin kalau kita ambil kita bisa sinergikan, gitu loh. Nah itu makanya ada sinergi value-nya. Nah biasanya due diligence itu dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Tetapi ingat tadi case-nya. Misalnya saya pabrik minyak goreng mau dibeli sama Carrefour gitu ya misalnya ya, atau yang seperti itu ya, toko seperti itu. Saya mau tahu yang mau beli saya siapa. Kalau yang mau beli saya ternyata tokonya toko, contohnya kalau di Jawa Barat kan ada apa ya, Borma ya gitu ya. Wah yang mau beli Borma ya, berarti nanti di Borma doang, di Jawa Barat doang, di Bandung doang, ya kan? Lebih baik saya jual sama yang lebih gede dong, kira-kira begitu. Nah makanya biasanya si pembeli yang melakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan si penjual pun pengen melakukan, siapa sih saya gitu loh. Oke.